Ya, Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam yang kami muliakan para biku sangga, samanera, dan atasilani yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online season yang keempat, episode yang ke-28. Pada malam hari ini, Senin 10 April 2023, Damasa Kaca Online bersama dengan Bante Citaguto Mahatera dengan topik Bahaya Banjir Terhadap Kehidupan. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan siar Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Titik. Kepada Saudari Titik kami persilakan. Terima kasih, Jejul. Dhammapada Appamada Waga, syair 21. Appamado amata padang, pamado majuno padang, appamata nami yanti ye pamata yata mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Titik atas pembacaan Dhammapadanya. Baiklah, sebelum memulai Damasa Kaca Online pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjani. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya, next saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Silakan ditampilkan host. Ya, Biku Citaguto Mahatera, nama penabisan Citaguto. Tempat lahir di Lombok Barat, tanggal lahir di 31 Desember 1968, penabisan biku pada tanggal 29 Maret 1997 di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya Sunter. Pendidikan Bachelor of Arts Honors Buddhist Social Philosophy and Cultural Study The Buddhist and Pali University of Sri Lanka di tahun 1997. Sekarang bernomisili di Wisma Sangga Theravada Indonesia, Jalan Marga Satwa nomor 9 di Jakarta Selatan. Ini ada emailnya bante.citaguto@yahoo.com dan beliau menjabat Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Urusan Luar Negeri Sangga Theravada Indonesia.
Ya, tanpa memperlama waktu lagi, mari kita persilakan Bante Citaguto Mahatera untuk sharing Dhamma malam hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Namo Buddhaya Bante. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Untuk kesekian kalinya saya mengisi acara Dhamma Sakaca online di grup ini. Sudah yang lalu beberapa kali. Dan kali ini saya memberikan tema atau judul ya bahaya banjir terhadap kehidupan. Yang sesungguhnya ya ada banyak macam banjir. Banyak sekali jenis banjir yang sebenarnya perlu disinggung atau dibahas, dijelaskan. Tetapi ya mungkin saya akan jelaskan semua. Tetapi secara global, secara umum, sebenarnya ada dua macam banjir. Ada dua tipe banjir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu dalam prinsip Dhamma, secara prinsip Dhamma, ya kita semua perlu mempelajari, kita semua perlu memahami, mengerti apa itu banjir. Ya, yang kita tahu, yang kita langsung mengerti, kalau menyebut banjir ya, banjir apapun itu ya, semuanya banjir itu bersifat berbahaya, mengandung bahaya, membawa bahaya, sangat berbahaya bagi kehidupan, kan gitu. Nah, bagaimana dengan banjir harta, Bante? Ya tetap bahaya kalau tidak bisa. Namanya juga banjir, loh, banjir harta kali kan namanya banjir, namanya juga banjir tetap bahaya. Ya, kebanjiran, banjir melimpah ruah, terlalu banyak. Ada banyak hal masalah yang timbul karena namanya banjir, meskipun itu banjir harta. Nah, jadi ya memang tidak heran lah kalau sebutannya juga banjir. Apalagi yang namanya banjir bersifat alami, ya, banjir bersifat alami, ya kita tahu ada banyak sekali macamnya. Ada banjir sungai, banjir bah, banjir bandang, ya, banjir longsor, apalagi macam-macam banjir sifat alam. Banjir ya kalau longsor ya tanah, sampai di tanah. Itu kalau banjir air ya sungai, banjir bah dari air laut itu banjir bah. Banjir bandang, nah itu berbagai macam yang yang hanyut oleh air, ya lumpur, ya kayu, ya batu, bahkan bisa hanyut, banjir bandang, ya. Jadi itu semua berbahaya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa banjir-banjir itu terjadi? Kan seringkali kita juga dengar orang punya kesan, punya pemahaman, ada hubungan dengan kehidupan manusia. Ada hubungan dengan kehidupan manusia, meskipun itu banjir alam. Hubungannya apa, Bante? Bagaimana hubungannya? Ya, misalnya, ya nyata-nyata kita tahu juga. Menjadi longsor, menjadi berbahaya, membawa banjir kalau hujan, gara-gara banyak pohon yang ditebang. Hutan belantara habis ditebang pohonnya, diambil, dirusak oleh umat manusia. Umat manusia yang punya ulah, yang punya sebab, yang membawa sebab, yang menjadi sebab, yang menyebabkan. Nah, ya, gitu. Jadi katanya banjir alam sekalipun, tapi kan itu ya nyata-nyata juga penyebabnya manusia yang tidak hati-hati, yang tidak waspada, tidak mengerti, tidak memahami, ya, asal bertindak, mungkin kepentingannya apa? Ya di situ mengandung keserakahan juga, ada kepentingan, itu keserakahan, ketidakmengertian. Manusia juga yang terlibat, ya. Nah, misalnya kalau banjir air, banjir sungai, wah meluap sampai rumah hanyut juga, ya. Nah itu kan Bante, meskipun pohon utuh juga tetap bisa banjir biasa, banjir air kalau sungai, bukan kelibatan manusia kan? Ya tapi dari mana air itu hanyut, dibawakan ya? Tentu dari asal usul yang airnya gampang lari karena tidak ada pohon, karena pohonnya ditebang.
tetap berhubungan dengan pohon. Ya, nah, jadi itu banjir bersifat alam dan ya tetap ya secara lama kita bisa hubungkan memang ada sangkut pautnya, ada keterkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, ya. Sekarang yang sebetulnya perlu diulas panjang lebar dan kita perlu menggali pemahaman kita masing-masing adalah banjir yang kedua yang bersifat bukan alami. Sifat apa berarti banjir yang kedua? Bersifat kecenderungan ya apa namanya kecondongannya itu berawal dari manusia sendiri. Kalau tadi kan alam itu ada keterlibatan manusia juga. Nah ini manusia lebih-lebih yang utama menyebabkan banjir. Apa saja jenis banjir yang ada yang karena berangkat berasal atau disebabkan oleh manusia secara nyata? Kalau tadi saya singgung di depan lebih dulu kan disebut banjir harta. Nah, kalau banjir harta dalam arti sungguh-sungguh dikelola dengan baik hartanya, diurus, dimanfaatkan dengan baik, syukur. Itu jadi baik, berguna, bermanfaat. Ya, nah, tetapi saya cenderung mengatakan tadi di depan saya singgung namanya banjir ya banjir kebablasan, kelebihan, kebanyakan. Apa jadi ekstrim, namanya banjir itu kelewatan, kebanyakan. Jadi nggak berguna tetap. Kalau yang namanya berguna dimanfaatkan dipakai dengan apa itu lain lagi, bukan banjir namanya itu. Tapi di banjir itu yang berarti membawa kerugian, membawa ketidakmanfaatan atau ya tidak baik, ketidakbaikan. Ya, sekarang yang zaman sekarang lagi heboh langsung terhubung terkait dengan nyata, hubungan dengan harta. Apa itu? Apa itu? Korupsi. Korupsi kan nyata tuh pikiran manusia yang luar biasa serakah, keserakahan, nyata-nyata keserakahan yang ada di situ, yang terlibat itu yang menjadi sebab orang bisa korupsi. Ya, siapapun yang berani korupsi itu nyata-nyata karena pikirannya yang serakah, yang penuh kemelekatan, penuh keserakahan. Nah, apakah ini kita tidak mengerti kalau itu namanya juga banjir? Ya banjir itu banjir pikiran yang terlalu berat serakahannya, terlalu nonjol serakahannya, terlalu banyak serakahannya, terlalu berlebihan serakahannya, sehingga menjadi korupsi. Ya, dan korupsi itu berbagai macam cara, menipunya berbagai macam cara, saking kuat keserakahan yang memenuhi pikiran yang bersangkutan jadi pelaku korupsi apapun itu, ya kalau ini cenderung bersifat materi, tapi kan korupsi melekat keserakahan kan juga bisa berhubungan dengan ya jabatan, kedudukan, ya apapun itu, tapi ya cenderung dilihat kan materi serakah, melekat atau korupsi dengan materi. Nah, tapi dengan yang lain-lain juga bisa. Ya, nah, jadi ya apalagi kalau banjir kebencian, rasa bencinya sangat kuat, sangat dahsyat, itu banjirnya hebat luar biasa pasti. Banjir kebencian, wah itu sangat jelas-jelas membawa bahaya yang dahsyat luar biasa bagi orang lain. Ya tentu bagi dirinya sendiri yang bersangkutan juga pasti. Ya, benci itu akan membahayakan bagi diri sendiri sebagai pelaku juga. Ya, nah, jadi mungkin orang tidak pikir judulnya banjir bahaya banjir pada kehidupan ini. Oh, tentang hal tapi ini justru yang lebih penting banjir tentang dari sumbernya pikiran, keserakahan dan kebencian.
yang hebat luar biasa, membawa bahaya bagi banyak pihak. Ya, nah, jadi kalau dua jenis banjir yang dari kehidupan manusia berangkat dari pikiran manusia itu nyata kentara sekali, yang namanya keserakahan dan kebencian atau lomba dan dosa. Itu nyata. Masih ada jenis banjir yang lain yang mungkin boleh dikatakan sulit dimengerti karena ya memang sulit juga tuh, banjir yang dalam pikiran sendiri. Kalau tadi itu keserakahan dan kebencian ya dari pikiran juga, tapi maksudnya bisa kelihatan gitu loh. Tapi kalau banjir yang masuk dari pikiran nanti seperti apa? Ya ketamakan, keserakahan itu juga, nanti ada pandangan salah, ada pikiran yang kuat sekali menonjol tentang kebencian juga, tapi sulit diketahui. Ambil contoh nyata kejadian di masyarakat yang mungkin di antara kita pernah menyaksikan, pernah lihat nyata terjadi. Atau jangan-jangan pernah mengalami, jangan sampai ya, tapi ada orang lain yang mengalami, misalnya kita tahu, kita menyaksikan. Gambarannya gini, ini kenyataan bisa terjadi banyak kasus di masyarakat. Ada orang yang tega-tega sesungguhnya tidak pernah kelihatan, tidak pernah didengar ada kasusnya, ada masalahnya, tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Maksudnya tidak didengar, tidak dilihat ada masalah. Tidak pernah ketahuan ada masalah. Tiba-tiba seorang istri berani, tega menghabisi, membunuh suaminya. Atau sebaliknya, tega-teganya suami membunuh istrinya. Padahal orang lain tidak pernah lihat, tidak pernah dengar ada masalah apapun. Nah, itu kenapa? Dari mana tuh kok bisa seperti itu dan begitu? Banjir dahsyat dalam pikiran yang bersangkutan si pelaku. Seperti apa terjadi bisa banjir seperti apa misalnya? Itu terjadi seperti apa dalam pikiran orang bisa tidak demikian? Ya sering saya ulas hal ini, jadi menjelaskan hal ini, jadi menggambarkannya ya sedikit demi sedikit, bermula dari sedikit ada masalah, tapi tetap yang bersangkutan sendiri dari mulai berkali-kali sampai berkali-kali pun diam saja, tapi disimpan perasaan tidak cocok, tidak senang, tidak sukanya, bencinya itu disimpan dalam pikiran, tidak dikemukakan, tidak diketahui oleh siapapun. Sedikit demi sedikit ada masalah, ada satu persatu muncul masalah, tapi dia diam, yang tahu hanya dia sendiri. Jadi seperti bisul, pelan-pelan membesar, tapi saatnya harus meledak. Kebenciannya yang bersangkutan sebenarnya seperti itu. Kita mungkin ya kenal istilah sangat umum. Diam-diam menghanyutkan. Terus apa lagi? Istilahnya lain, kalau orang pendiam, sangat pendiam, ternyata berbahaya. Orang yang berbahaya. Pendiam itu orang berbahaya. Diam-diam ternyata dia punya sesuatu yang luar biasa. Terutama dalam dia kebencian. Yang mungkin ya termasuk kecelakaan juga bisa. Serakah. Maka dari korupsi itu diam-diam ya nggak ada yang tahu. Itu kan serakahnya hebat. Dalam pikirannya sendiri saja. Ya benci juga begitu. Ya, jadi memendam rasa benci itu, memendam rasa tidak suka, memendam rasa iri hati, memendam rasa tidak senang itu berbahaya, sangat berbahaya. Menjadi bisa meledak, itu disebut banjir kebencian, banjir benci, banjir ketidaksukaan, ketidaksenangan. Nah, ya, jadi sangat bahaya. Nah, seringkali juga saya katakan untuk kita semua harus mengerti kalau ada benci siapapun, seharusnya ada yang menyaksikan, harus ada pihak ketiga yang tahu. Tapi, yang tahu itu tidak boleh sembarang orang. Harus orang yang bisa membantu, harus ada orang yang bisa memberi
harus menjaga, melindungi kita, dan tentu ya mengarahkan untuk bisa hati-hati dan waspada dan sebagainya. Kalau orang sembarangan yang saya maksud yang tidak boleh itu apa? Oh, begitu dia dengar tentang kita begini, langsung dia bikin heboh, bikin viral di mana-mana. Berbahaya, jadi masalah baru. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang kita masuk, kita cerita itu lalu dia gosip kemana-mana, nah itu bukan orang seperti itu, orang yang tidak tepat. Orang yang dimaksud adalah orang yang justru bisa jaga rahasia. Dia jaga rahasia, tapi dia bisa bantu kita. Itu sebenarnya yang dimaksud adalah kalyana mitra, sahabat sejati, sahabat baik, sahabat yang membantu kita setiap saat. Jadi kalau kita punya masalah, sahabat baik itu kita itu tahu. Sahabat baik kita tuh tahu kalau kita punya masalah. Tapi dia juga rahasiakan keluar, tidak diceritakan, tidak membocorkan, tidak menggosipkan ke pihak lain. Itu. Ya, jadi ya ini berarti kan masuk pada cara atau solusi untuk mengatasi kebencian atau banjir benci itu. Ya, jadi kita harus punya cara untuk mengatasi, menyelesaikan. Tapi kalau kita punya masalah diem, apapun masalahnya ya diem, ya jadi itu berbahaya. Nah, tapi kalau ada pihak lain yang tahu, nah, itu akan bisa ketemu solusinya. Paling tidak menjaga jangan sampai berbahaya bagi untuk pihak siapapun. Ya, itu penting. Ya, nah, jadi banjir benci atau banjir kebencian atau banjir kesalahan itu membawa bahaya bagi kehidupan. Bahkan seringkali juga saya katakan, tidak hanya pribadi yang terdampak karena adanya banjir kebencian, banjir kesalahan itu. Coba lihat antar negara bisa perang itu sebenarnya awalnya juga dari pribadi pemimpinnya itu, pemimpinnya yang ya entah rasa tidak cocok, tidak suka, ya negaranya terbawa-bawa, rakyat yang tidak salah pun dari sasaran dari korban. Kan terjadi seperti itu sebenarnya. Ya, jadi kalau banjir kebencian itu memang akan membawa bahaya bagi lingkungan, bagi banyak pihak, bagi banyak orang. Nah, maka tidak boleh dibiarkan, harus diperhatikan jangan sampai ada banjir kebencian, termasuk banjir keserakahan. Ya, banjir pandangan salah, banjir kekeliruan dalam pikiran, kebencian dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi kita memang harus mengerti bagaimana kita mengatasi banjir ini. Nah, makanya memang saya harus hubungkan dengan banjir nyata juga dalam kehidupan sehari-hari, memang asal dalam Samyutta Nikaya kutipan ini, judulnya sana itu cara menyeberangi banjir, ya, di Amusara 1 nomor 1 itu ada judul menyeberangi banjir. Di sana yang berjalan itu sesosok dewata dengan Sang Buddha dengan kata-kata, ya, cara menyeberangi banjir itu adanya asal di masyarakat juga besar terjadi, dan itu yang dimaksud juga gambaran untuk mengatasi ya banjir dalam pikiran itu, ya. Seperti begini ceritanya di dialog sesosok dewata itu dengan Sang Buddha di Samyutta Nikaya. Dewata itu menyapa Sang Buddha, menyebut dengan sapaan Tuan, ya, Tuan. Tuan dulu, bagaimana cara menyeberangi banjir? Bahasanya begitu. Sang Buddha menjawab, oh saya menyeberangi banjir dengan tidak diam dan tidak meronta-ronta. Menyeberangi banjir dengan tidak diam dan tidak meronta-ronta. Sang Buddha menjawab begitu.
Apa maksud Tuhan dengan mengatakan caranya menyeberangi banjir tidak diam dan tidak meronta-ronta? Sang Buddha menjawab, kalau saya diam, saya akan tenggelam. Tapi kalau saya meronta-ronta, saya akan hanyut terbawa arus. Sang Buddha mengatakan begitu. Nah, saya malah menghubungkan dengan pengalaman di desa-desa. Ya, karena kelahiran desa saya, jadi kalau di kota saya belum pernah lihat masalahnya. Jadi kalau di desa saya pernah lihat bagaimana orang-orang kalau nyeberangi banjir di desa. Ya, ini menarik dihubungkan dengan kata-kata Sang Buddha tadi. Mungkin ada yang punya bayangan atau mengerti atau mengalami, Bapak berjalan pernah mengalami bagaimana menyeberangi banjir. Tidak boleh memotong, tidak boleh meronta-ronta, tidak boleh melawan arus. Apakah ikut arus Bante? Tidak. Tapi bagaimana ini yang menarik. Lihat situasi. Pertama yang dilihat itu situasinya. Kondisinya sungai itu seperti apa. Airnya dalam atau airnya terjun deras apa seperti air terjun gitu atau seperti apa? Ya, yang harus seperti agak dangkal di mana, seperti apa dan sebagainya itu, dan ya pokoknya situasi yang bisa enak bisa menyeberangi banjir dan seperti apa. Situasinya dilihat pertama. Yang kedua, ya situasi juga yang kedua, tapi kita kalau mau nyebrang itu yang bisa nyerong di mana? Harus nyerong, bukan memotong arus, bukan melawan arus, tapi nyerong. Bagaimana bisa nyerong di mana? Kalau air ke kanan, nyerongnya ke kiri ke kanan. Kalau airnya ke kiri, nyerongnya ke kiri. Jadi artinya hubungan dengan kata-kata Sang Buddha tadi tidak diam, bergerak, tidak boleh diam, harus gerak. Tapi geraknya gimana? Tidak meronta-ronta, tidak melawan arus, tidak menyeberang arus, memotong arus. Nah, jadi ya saya sendiri tidak pernah mengalami, tapi saya melihat kenyataan itu terjadi seperti apa. Oh, bagaimana menyeberang arus air itu menyeberang banjir itu. Nah, bisa selamat sampai di seberang. Ya, artinya kalau dihubungkan dengan kata-kata Sang Buddha tadi, tidak diam dan tidak meronta-ronta, lebih-lebih dihubungkan dengan menghadapi situasi kondisi yang berbahaya di masyarakat, bukan bahaya air, tapi bahaya di masyarakat, ini lebih menarik lagi. Misalnya ada orang yang benci dengan kita, nah ini orang bukan harus air, tapi harus benci. Harus benci, orang benci kepada kita. Kalau tadi kan harus air, sekarang harus benci pada kita. Ada orang benci pada kita. Kalau dihubungkan dengan tadi dengan cara tidak diam dan juga tidak beronta-ronta, ya kita harusnya mengerti maksudnya dari bagaimana menghadapi orang yang benci pada kita. Ya, tidak diam dalam arti tidak pasif secara tidak mau tahu, bukan. Mau tahu tapi nggak ketahuan. Oh, dia benci tapi kita sikapnya hubungan hati-hati pada harus bisa bersikap dan nggak sampai ya diam serbu bahasa apa-apa dan itu diam saja secara pasif. Nah, tapi ya diamnya yang bagaimana geraknya seperti apa. Artinya kalau kita mau jelaskan menghadapi dia jangan ditentang, jangan meronta-ronta, tapi juga jangan ikut arus. Harus bagaimana caranya menghadapinya. Ini penting. Ya. Itu. Ya. Termasuk menghadapi orang yang serakah,
berbahaya buat kita, bagaimana ngadapinya? Sama, bagaimana caranya ngadapi orang seperti itu? Tidak diam, tapi juga tidak melawan, tidak menentang, tidak meronta-ronta, tidak memusuhi, gitu loh. Karena yang terjadi kan orang melawan harus menentang langsung, tentang langsung, lawan langsung, musuhi langsung, itu salah kaprah. Ya, tapi harus hati-hati, waspada, harus bagaimana baiknya. Kita harus belajar bersikap. Nah, di sini pentingnya apa? Tadi yang saya di depan saya katakan, tidak diam, harus tidak pada siapa, harus ada orang yang tahu. Berarti di sini maksudnya kita perlu ada orang ketiga, ada orang yang perlu tahu tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi sebagai kesulitan. Jadi apa? Sahabat sejati, kalian yang minta, teman baik, kita perlu teman baik, perlu sahabat baik untuk bisa membantu kita, yang mengetahui masalah kita. Jadi kalau bagaimana menghadapi orang yang dimaksud tadi, yang benci, yang dendam, yang apa, yang serakah, ya teman baik kita punya ya pemikiran, petunjuk untuk membuat kita harus bisa bersikap dengan hati-hati, dengan penuh kewaspadaan. Gitu. Jadi nggak ada banjir kan harus waspada, hati-hati. Di banjir benci, banjir keserakahan sama, kita harus menghadapi dengan penuh kehati-hatian, harus waspada. Tidak boleh sembarangan. Ya, ini penting sebenarnya buat kita ya, untuk mengerti bagaimana harus bersikap. Ya, hadapi banjir itu bagaimana, ya. Ya, jadi kadang-kadang ya seperti kalau orang benci pada kita tuh, kita diam seperti apa, padahal kita bukan diam, tapi orang yang benci itu nggak tahu. Tapi juga kita tidak melawan, tidak menentang, tidak memusuhi. Orang itu juga nggak tahu bahwa kita punya sikap apa. Gitu. Ya. Nah, tapi yang tahu paling cuma sahabat baik kita ini yang pasti tahu. Tapi orang lain nggak tahu. Musuh itu juga nggak tahu. Yang benci itu nggak tahu. Orang yang serakah itu juga tidak tahu. Ya. Gitu. Nah, jadi cara menyeberangi banjir tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu panjang lebar, tapi cara menghadapi banjir, cara menyikapi banjir permusuhan, banjir kebencian, banjir kecelakaan juga, ya itu intinya penuh dengan kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Harus bisa memahami, mengerti bagaimana bersikap, baiknya bagaimana. Itu, ya. Nah, di ujungnya inilah pentingnya kita belajar Dhamma. Ya, sesibuk apapun sebagai rumah tangga, tempat kerja, di kantor, di kebun, di sawah, di apa manapun kerjanya mencari nafkah, silakan harus sibuk. Tapi jangan lupa waktunya, menyisihkan waktu untuk kepentingan kita apa? Membuat hidup kita membawa manfaat, memberi manfaat. Kalau di tempat sibuk kerja itu kan yang terjadi kan kita seperti mengeruk harta, mencari harta, menimbun harta. Nah, tetapi di sini belajar Dhamma kebalikannya. Bagaimana kita mengelola harta itu menjadi bermanfaat. Hidup kita jadi memberi manfaat, membawa manfaat. Termasuk belajar Dhamma bagaimana menghadapi situasi tentang banjir tadi ya. Kita belajar bagaimana kita bersikap terhadap banjir. Kita jadi ya tidak rugi. Menghadapi banjir pun kita bisa bersikap. Menghadapi orang benci pun kita bisa bersikap. Menghadapi orang serakah pun kita bisa bersikap. Karena kita memahami, mengerti. Dan ini tidak mudah. Ya. Yang cenderung terjadi ya kita sudah salah kaprah, salah sikap, nah baru menyesal kemudian. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Ya. Ini sebenarnya pembahasan yang perlu buat kita semua. Ya, dari dulu juga pas itu bersama juga sudah sampaikan kebiasaan saya
membahas agama tidak mau panjang lebar, apalagi ini sifatnya agama kaca. Ya, yang perlu tuh para penanya mengajukan pertanyaan untuk bisa bertanya tentang apa yang sudah saya uraikan, bahkan ya apapun silakan bisa ditanyakan juga. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskan. Ya, semoga kita bisa mengerti bagaimana kita bersikap terhadap banjir, bagaimana kita harus mengerti tentang banjir. Ya, mari kita hati-hati dan waspada, jangan sampai salah sikap terhadap banjir, terutama banjir kebencian dan banjir kecelakaan. Itu, terima kasih. Semoga semua malam berbahagia. Ya, Anumodana Bante atas pemaparannya. Jadi banjir itu dikategorikan alam dan manusia gitu ya Bante ya. Banjir materi. Ya baik Bante, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk ini Bante. Saya mulai aja ya Bante ya. Silakan. Ya, bagaimana agar kebencian nggak muncul? Apakah hanya ditekan saja atau bisa dihilangkan selamanya? Silakan Bante. Wah, kebencian langsung yang ditanyakan, luar biasa. Siapa nih yang banjir kebencian? Waduh, bahaya nih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya ada singgung, ya. Jadi, ya memang belum saya jelaskan rinci ya kan. Nggak ada kebencian, orang benci. Apalagi diri kita yang benci misalnya lebih-lebih pada siapa. Caranya bagaimana? Apa cukup ditekan? Nah, ya, mungkin boleh dikatakan salah satu tahap, salah satu saat saja dipendam, ditekan itu. Tidak cukup, tapi itu salah satu tahap. Salah satu tahap. Jadi tahap kapan? Nah, mulai dari pertama itu mengerti diri kita benci dulu. Apa mau bantu orang lain yang pengen benci? Mungkin maksudnya menghadapi benci ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang benci? Itu mah beberapa macam harus saya jelaskan semua ya. Pertama, kalau orang lain yang benci, kita bagaimana bersikap? Ya tadi sudah saya jelaskan, jangan sampai frontal, jangan sampai memusuhi. Tapi bukan kita diam juga. Caranya bagaimana itu tidak mudah. Harus belajar dari berbagai pihak yang mengerti. Makanya perlu belajar. Ya ada teman baik itu menunjukkan kita, mengarahkan kita, mengajak kita atau apa untuk belajar di mana dengan siapa, mengerti harus bagaimana bersikap kalau orang lain benci pada kita. Yang kedua, kalau diri kita yang benci, kalau kita benci pada orang lain bagaimana? Apa cukup kita tekan saja? Nggak cukup. Nggak cukup. Makanya lagi-lagi di sini pihak ketiga dibutuhkan orang baik di sekitar kita yang bisa bantu kita, sahabat baik kita itu kita butuhkan di sini untuk mengetahui bahwa kita ada benci siapa dengan siapa. Ya. Nah, orang baik ini, sahabat baik kita akan memberikan semacam ya saran, petunjuk. Kalau dia tidak bisa, dia akan arahkan ketemu siapa, belajar sama siapa, supaya tidak berkembang kebenciannya. Harus disikapi dengan hati-hati, waspada. Belajar, mempelajari kasusnya sendiri. Ya. Jadi kalau seperti ini bertanya, berarti kan sudah curhat, berarti kan oh tumpah, bisa sudah 1-0. Tapi kan nggak cukup. Nggak cukup sampai di situ. Sampai pertanyaan saja nggak cukup, harus ada ditentukan sikapnya. Nah, jadi ini pertanyaan berarti kan belajar mengerti, memahami sikap bencinya sendiri kan gitu. Itu memang tahap pertama. Tahap kedua, wah ada petunjuk tadi ditekan. Nah, maksudnya kan kalau saya menyebutnya bukan ditekan. Saya sering kali ungkapkan juga. Saya punya istilah begini, bukan ditekan, tapi kalau benci misalnya mau bertindak, tunda. Ditunda kalau mau berbuat sesuatu, tunda. Jangan dulu bertindak, berbuat. Kalau benci jangan sampai marah, ngomong, bicara kasar atau berbuat sesuatu untuk melakukan kebenciannya itu, membuat bencinya terrealisasi, jangan sampai ambil tindakan, tapi tunda. Kalau tunda, nah di situ baru ada penekanan memang, ditekan, tunda, jangan munculkan kebenciannya, tunda.
ditekan betul, ditekan. Tapi kalau saya nyebutnya ditunda. Nah, sambil disadari juga. Tidak cukup ditekan, tapi harus disadari. Bagaimana cara menyadarinya, Bante? Harus direnungkan. Harus direnungkan. Bagaimana merenungkannya, Bante? Ya harus direnungkan dalam hati, dalam pikiran. Namanya perenungan, namanya merenungkan. Timbul tanya jawab, timbul debat dalam pikiran sendiri. Tidak ada orang lain, sendiri saja. Kenapa ya saya benci pada orang itu ya? Misalnya, muncul pertanyaan gitu kan, pertanyaan muncul, nanti harus muncul jawaban juga dari pikiran sendiri. Iya, aku udah suka dia, orangnya begitu sih. Loh, kenapa orangnya begitu kenapa? Ya, aku udah suka dia begitu. Nah, sekarang kalau dia begitu, terus kamu bisa ngapain? Oh, jadi pikiran saya saja yang begini ya? Oh, berarti salah saya. Keliru saya kalau begini, benci seorang diri saja. Dia nggak tahu kalau saya benci dia. Oh iya salah. Berarti sadari nanti kalau seperti itu curhat dalam pikirannya sendiri, oh nanti berani curhat ke orang lain, orang di sekitarnya, di sahabat baiknya, terus buka cerita, tadi saya merenung begini, apa? Oh udah cerita, tumpah. Sudah tumpah tuh, kalau udah cerita keluar, nanti tumpah. Kalau sudah tumpah, bebannya hilang. Kalau sudah hilang bebannya, kalau nanti muncul lagi, sudah bukan masalah lagi. Itu hanya, oh iya, untung saya cerita, untung saya renungkan. Oh gitu ya, kebencian bisa dikikis ya. Oh, begitu ya. Harus direnungkan seperti itu. Itu baru tentang kebencian. Segala macam masalah lain juga perlu dengan cara perenungan begini kalau kita tidak tahu cara. Kita harus renungkan. Begitu nggak ketemu, atau ketemu sekalipun cerita ke yang lain, tumpahkan. Wah, luar biasa kalau bisa begitu. Tapi numpahkannya tidak boleh sembarangan juga. Mesti pada teman baik, sahabat baik, tidak boleh sembarangan. Kalau pada musuh, tahu-tahu nanti cerita, bahaya nanti. Ya, itu. Seperti itu saya kira jawaban saya. Jadi perenungan intinya itu jawabannya untuk mengatasi, tidak cukup hanya pada ditekan saja. Kalau dengan kita saya tidak cukup hanya ditunda, tapi harus dilanjutkan dengan ya memahami, mengerti dengan cara direnungkan dan nanti ketemu solusinya dari perenungan itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Anumodana Bante atas penjelasannya. Jadi kadang kita juga harus sadari memang demikian orangnya gitu. Kita kan nggak bisa merubah orang ya Bante ya, tapi kita yang bisa merubah diri sendiri. Ya Bante, ini ada pertanyaan masuk dari YouTube Bante, dari saudari Tiosiwa, Namo Buddhaya Bante, mau bertanya. Ini Bante punya jiwa lapang menghadapi masalah. Bagaimana jika kita menghadapi masalah rumit juga bisa punya jiwa lapang seperti Bante? Anumodana Bante atas sarannya. Demikian Bante pertanyaannya. Silakan Bante. Wah, ini bisa bertanya begitu, kalau dia punya masalah begitu berarti berani bertanya, berarti kan sudah berani buka nih, berarti bocorkan, tumpahkan. Baguslah, saya puji lebih dulu penanya ya. Wah, ini luar biasa nih. Kalau udah berani bertanya, udah bagus. Kadang-kadang orang bertanya pun nggak berani. Jangan sampai Bante tahu masalah saya, nggak mau tanya. Kalau begitu kan bahaya itu. Nanti kayak bisul tadi, bisul meledak. Wah, berbahaya. Tahu-tahu siapa yang kena sasaran dari korban, siapa itu nanti. Nah, tapi kalau Anda sudah mulai buka dengan bertanya, berarti Anda atau tidak ada sekalipun di pikiran Anda begitu, kan sudah buka dengan pertanyaan itu namanya menumpahkan, buang. Gitu loh. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ini cara Anda lakukan ini juga termasuk cara. Pertanyaan itu menumpahkan, membuang isi beban mental, batin pikirannya itu membuang dengan cara pertanyaan, membuang. Ya. Gitu loh. Jadi sudah termasuk cara yang Anda bertanya, salah satu cara untuk membuang masalah itu.
menghadapi situasi seperti yang ditanyakan. Jadi orangnya seperti yang Anda katakan, ya saya orangnya gimana gitu, jadi ada masalah, tapi kok bisa lega, bagaimana caranya? Ya Anda bertanya udah lega nih, termasuk lega kalau Anda bertanya. Nah, tapi nggak cukup, sampai bertanya saja tidak cukup. Harus lanjut dengan melakukan, sekarang saya berikan penjelasan. Harus lakukan apa? Ya harus merenung juga. Seperti jawaban terdahulu. Lakukan perenungan, harus merenung. Kenapa ya seperti Pak katakan, saya ngalami, saya itu orangnya punya masalah begitu, tapi kok nggak mau cerita, nggak mau tuh, gimana ya? Kok bisa lega seperti Pak, bagaimana caranya? Ini pertanyaan satu cara. Lalu yang kedua, renungkan. Harus renungkan, kenapa ya saya kok punya kebiasaan begini? Saya punya beban mental berat, tapi kok saya diam saja. Kok bisa seperti Pade, bisa lega, itu bagaimana caranya? Ya renungkan. Oh, jadi harus saya cerita. Saya harus cerita, harus kasih tahu orang lain. Ya siapa yang saya kasih tahu? Tidak boleh sembarang orang, tapi siapa yang perlu saya kasih tahu? Yang boleh saya ceritakan siapa ya? Saya harus cerita kepada siapa ya bolehnya ya? Nah, misalnya. Itu merenung juga. Ya, jadi untuk mendapatkan orang kepada siapa harus cerita, merenung juga. Kepada siapa? Kemana ya saya harus cerita? Saya harus tumpahkan masalah saya ini. Saya punya masalah berat, tapi kemana saya harus cerita ya? Supaya saya temukan solusinya. Perenung juga. Ya, kalau lakukan perenungan, nanti jawabannya kalau betul-betul direnungkan, oh iya, Anda boleh sembarang cari pantai ya. Muncul di pikiran cari pantai ya. Ayo ke pantai cari. Atau siapa yang mau cari, mau jumpa dengan siapa supaya bisa ketemu solusinya, supaya bisa ketemu cara untuk mengatasinya, menyelesaikannya dan sebagainya. Itu. Nah, kedua merenung begitu. Ya, ketiga kalau betul-betul sebuah kenyataan yang harus diambil tindakan yang seperti apa? Misalnya kalau hubungan dengan keserakahan atau kebencian, keserakahan, ya punya barang ya itu ya harus danakan, berbuat baik. Realisasi harus dilakukan, tidak cukup sampai perenungan semata-mata. Nah, kebencian gimana nih? Ya, pacarkan kita kasih pacarkan meta pada yang bersangkutan, pada siapa kita benci. Sulit Bante ya. Lagi-lagi perlu curhat kepada yang bisa membantu. Untuk bimbingan, harus minta bimbingan, petunjuk dari yang mengerti, memahami. Nggak cukup sendiri. Itu. Ya, jadi berbagai macam cara begitu baru bisa lega. Nanti kalau enggak bisa. Nggak cukup sendiri juga, harus ada bantuan berbagai pihak yang mampu atau bisa membantu kita untuk menemukan jalan keluarnya atau solusinya. Itu. Ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Silakan kalau masih ada lagi. Ya baik Bante, sangat banyak pertanyaan yang masuk ini Bante. Nih, ada satu ini yang bagus. Ada sutta yang mengatakan bahwa kita berjumpa dengan orang itu hasil karma buruk yang kita perbuat. Yang dimana orang bersangkutan pernah kita sakiti sehingga beliau jadi dendam dan membalaskannya sekarang. Contohnya Bahia Daru Ciria. Bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut? Ya, silakan Bante. Oh, iya, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan lampau ya. Ya, pertanyaan itu ya benar. Jadi kalau sekarang kita dibenci orang, dimusuhi orang, atau dicelakai orang, atau dirugiin, udah dikorupsi oleh orang, dicaci maki atau ditipu orang besar-besaran, itu bayar karma buruk. Membayar karma buruk, berarti kita punya utang karma buruk itu. Dari kehidupan lampau ya bisa. Kenapa Anda sampai tertipu, sampai yang menjadi korban penipuan, menjadi korban kebencian, kemarahan, macam-macam korban itu, ya sedang memetik karma buruk, sedang menerima buah karma buruk lampau.
Tapi jadi menarik Anda yang jadi pertanyaan ini, ya. Jadi begini, sekarang jangan pikir karma itu seperti barter. Tahu barter ya? Tukar barang dengan barang. Kalau kita diberi jagung sekarang, berarti di balasan itu pernah beli jagung, bukan. Makanya saya perlu jelaskan juga ya. Jadi bukan barter, tapi kalau kita berbuat baik, misalnya saya jelaskan lebih rinci ya, berbuat bertanya pada si A. Nanti akibatnya kita memetik buah kawan baik itu belum dari si A, tidak harus dari si A, bisa dari orang lain. Itu yang maksud bukan barter. Kalau barter kan dari orang yang sama. Kita beli jagung ke si A, nanti si A harus balik ke kita dengan jagung juga. Itu barter. Bukan begitu. Karma itu bukan barter. Jadi saya ingat dengan penjelasan seringkali sekarang belakangan seringkali. Mungkin banyak yang belum dengar. Kan seringkali kita dengar. Karma itu seperti perumpamaan bercocok tanam. Tanam jagung, petik jagung. Tanam ubi, terpetik ubi. Ya, tanam padi, petik padi, kan begitu. Artinya kan berbuat baik, kita akan dapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, kita akan dapatkan keburukan. Kan begitu. Benar artinya begitu. Tapi ada satu hal yang saya mengerti belakangan, saya sering ungkapkan sekarang. Kalau bercocok tanam sekarang tempatnya, bukan jenis tanamannya. Bercocok tanam di Banyuwangi, tanam jagung di Banyuwangi, lalu pergi kemana, jauh kemana. Mau petik jagungnya di Banyuwangi kan harus balik ke Banyuwangi. Mana bisa petik Jakarta. Tanam jagung di Banyuwangi, pergi kemana untuk metik jagungnya yang ditanam di Banyuwangi, ya harus balik ke Banyuwangi untuk metik. Itu tanaman nyata, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau berbuat baik, beda. Kalau berbuat baik kepada si A, tadi sudah saya singgung ke depan, nanti petiknya tidak harus dengan si A, tidak harus si A yang balas ke kita. Orang lain juga bisa di mana, karena kalau baik kita yang berbuat, kita bawa kemana-mana. Meninggal dunia, lahir kembali di mana. Metiknya di sana nanti, di mana? Jalan lain, di tempat lain. Tidak harus dengan pada siapa kita berdana berbuat baik itu. Kalau kembali yang si A, kita kebetulan A balas ke kita, itu namanya barter. Karma itu bukan barter. Ya. Nah, jadi berbuat baik di mana, nanti metik kebaikan yang harus di situ, bisa tempat lain. Sama berbuat jahat juga begitu, berbuat buruk sama begitu juga. Ya, nah sehingga kalau tadi itu nanam kamu buruk apa, seperti apa gitu, ya kekuatannya akan terbawa kemanapun pergi, nanti berbuahnya tempat lain, tidak harus dengan tempat sama, tidak harus dengan orang yang sama. Bisa dengan orang berbeda, tempat berbeda, entah di mana, entah kapan juga, gitu. Ya, nah. Jadi ya kita perlu mengerti hal-hal seperti ini, tapi memang bagus sekali ditanyakan ya, jadi bagaimana cara kita mengerti kalau kita berbuat karma buruk apa itu ya, berarti kita memang akan metik tertekan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita metik sekarang metik buruk-buruk, itu karma buruk kita yang lampau berbuah. Kebajikan juga sama. Kalau kita dapat hadiah, dapat pemberian apa, dapat keuntungan apa, keberuntungan apa, kalau baik kita berbuah berarti. Dari kehidupan lampau sekarang baru metik berbuah sekarang di sini. Gitu loh. Ya, maka kalau rajin berbuat baik, nanam karma baik, ya nanti akan metik karma baik terus. Nah, jadi dengan ini saya memang banyak sekali yang bisa dihubungkan. Jadi memang nggak akan habis-habis. Begini juga. Ya, jadi kalau kita berbuat karma baik, ternyata ada masalah muncul. Rugi apa? Berarti bersamaan dengan karma baik baru kita tanam, baru kita lakukan, kita berbuat karma baik baru, belum berbuah.
Berbuat baik baru sekarang, buahnya nanti. Bersamaan dengan berbuat baik baru ini belum berbuah, buruk lampau yang berbuah. Kamu buruk lampau berbuah bersamaan dengan nanam kamu baik baru. Begitu juga sejenis. Seringkali saya bantah itu, saya nggak setuju dengan istilah itu. Oh, kamu baik langsung berbuah, kamu buruk langsung berbuah. Tidak setuju saya. Yang terjadi adalah gini, karena tanaman sejenis, perubahan sejenis, tanam jagung sekarang, 3 bulan lalu juga tanam jagung, petik jagung, tanam jagung lagi. Yang dipetik jagung, tanam jagung lagi. Tanam jagung, petik jagung juga. Berarti kan tanamannya sama. Yang terdahulu saya jelaskan berbuat baik. Berbuat baik baru, belum berbuah. Bersama dengan itu, buruk lampau berbuah. Berarti kan sekarang tanam jagung, saat tanam jagung kan belum berbuah. Yang berbuah padi yang 3 bulan lalu ditanam. Beda jenis, gitu loh. Nah ini juga penting, tapi jadi ingat gitu ya pertanyaannya itu loh, memang kalau tentang karma banyak yang bisa dibahas. Ya ini penting sekali ini, sangat penting. Jangan berpikir baru ditanam langsung berbuah, itu salah. Saya nggak setuju dengan itu. Tapi karena tanamannya sama, sejenis, rasanya kok sama. Baru ditanam langsung buah. Tidak ada kamar langsung berbuah, tidak ada. Harus ada waktunya. Berapa saat pun jaraknya harus ada, tetap harus berjarak. Tidak ada langsung spontan gitu. Ya, gambaran saja percakapan jelas. Berubah baik juga sama. Berubah baik sekarang, yang baru dilakukan perbuatan baik itu, buahnya belum. Tapi berbuah di saat yang bersamaan, berarti baik yang lampau. Karena sejenis, karena sama jenisnya, terasa, dirasakan, yang baru ditanam langsung petik, yang baru dilakukan langsung berbuah. Tidak seperti itu. Ya, jadi begitu. Jadi tentang apa yang Anda pertanyakan, sekarang metik sama buruk, sesuatu yang merugikan yang Anda terima, itu buah kamu buruk lampau. Meskipun Anda sedang berbuat baik saat ini, tapi yang buruk lampau berbuah, itu bisa terjadi. Bisa juga sebaliknya. Anda berbuat buruk, belum berbuah, bersama dengan berbuat kamu buruk, baru yang belum berbuah, kamu baik lampau berbuah. Bisa. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kita jangan bosan berbuat baik ya Bante ya. Terus berbuat baik walaupun karma buruk muncul terus ya Bante. Iya. Jangan capek dan bosan berbuat baik Bante. Kita lanjut lagi Bante ke pertanyaan berikutnya. Oh, sebelum itu kita persilakan Bante untuk minum mungkin. Soalnya tadi kan cukup panjang pemaparannya, terus ada diskusi. Silakan. Ya, silakan aja sambil bertanya juga enggak apa-apa. Ya, baik Bante. Saya sambil baca pertanyaan ya. Bagaimana kita menanggapi saat kita dimarahi, dijahati, dikeseli, atau kita tetap stay calm karena semua kondisi di luar kita itu ialah netral. Tapi pikiran kita yang menanggapi ini sebagai hal buruk dan kita membalasnya lagi yang tiada habis-habisnya. Mohon pencerahannya Bante. Silakan Bante. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Sering juga saya ungkapkan. Kadang-kadang kita sendiri ngalamin, ya kita sendiri ngalamin kadang-kadang ya. Spontan, tiba-tiba kita bersikap, membalas sikap, membalas perbuatan sebagainya, termasuk ucapan. Tiba-tiba kita balas langsung seketika itu juga. Sering terjadi. Itu sering terjadi. Kita sering ngalamin gitu. Tapi kalau kita renungkan, di depan sudah tersinggung. Kalau kita bisa tunda, wah ini berharga sekali. Kalau kita bisa tunda, amat sangat berharga. Berbeda keadaannya kalau bisa ditunda. Kalau langsung spontan, memang tidak bisa dibendung. Nah, kalau kita bisa tunda, baru sebatas di pikiran lalu kita tunda, itu sangat berharga. Jadi kalau orang lain caci maki kita diam dulu ya, jangan langsung tanggapi, jangan langsung balas gitu loh. Tunggu, tunda gitu loh. Apalagi mukul, kita dipukul, enggak usah pukul balik. Bisa tunda, kalau tunda pikiran kita sudah berbeda dengan keadaan sebelumnya. Kalau kita bisa tunda,
itu sangat berharga. Sangat berharga. Orang caci maki kita, lalu kita diam. Malah merenung. Sambil kalau kita merenung malah, oh dia bisa bosan aja mencaci maki kita karena tidak disangka oleh kita. Karena kita diam. Nah, tapi kalau kita tanggapi, benar sekalipun tanggapan kita, namanya sedang marah, dia sedang marah, ya tidak terima kita ngomong. Langsung dia habisin kita juga. Ya, jadi tunda menanggapi, merespon itu dalam situasi seperti yang Anda tanyakan sangat penting. Kalau Anda bisa lakukan tunda, tidak langsung tanggapi, respon, tanggapan dengan ucapan sekalipun, tapi kita diam, tunda, menjadi beda. Situasinya menjadi lain. Ya, itu. Jadi, apakah orang itu caci maki, apakah orang itu mukul, atau apa, ya mukul mungkin sudah, tapi kalau kita bisa diam ya, atau berkelit, mengelak kan harusnya bisa. Ya, jadi kita tidak membalas, maksudnya kita diam tidak membalas, tapi kita tunda membalas, menunda pun itu sudah luar biasa, akan sangat berharga, akan berubah pikiran kita kalau kita tunda. Tapi berbeda dengan orang muncul kebencian, ya tunda betul, tapi karena kebenciannya kuat, hebat, kuat luar biasa, nondol, dahsyat, kebenciannya tunda sekalipun tetap dia akan berubah. Karena bencinya hebat, dahsyat dalam pikirannya. Itu yang bahaya tuh banjir pikirannya tuh tadi tuh, banjir kebencian dalam pikirannya. Yang berbahaya kan itu. Ya tapi kalau bisa disadari, direnungkan, tunda, direnungkan, disadari, ya harusnya beda. Harusnya bisa, tidak melakukan sesuatu untuk balas benci. Pokoknya tunda itu sangat berharga, ya, sangat baik, gitu, ya. Jadi kalau saya ingin sedikit repet keluar, tapi mau suka penting, sebaliknya orang suka tunda berbuat baik, nah ini jadi gak jadi berbuat baik memang. Jangan tunda kalau berbuat baik memang, tapi ini sulit juga, sulit. Aduh tunda ini gak jadi, patah. Ya. Kalau berbuat baik sebaiknya nggak tunda, tapi kalau berbuat jahat tunda, bisa nggak jadi fatal. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ya baik Bante. Saya tadi sempat mendengar Bante sering bilang tunda, merasa benci, semua ditunda dulu. Berarti seperti kayak kita cooling down dulu gitu ya Bante ya. Memang arahnya ke sana itu udah. Ya cooling down, jangan terlalu gebu-gebu. Ngerem gitu. Ngerem ya. Seperti setir mobil ngerem bentar ya Bante. Iya. Ya biasalah kalau orang Medan kan agak spontan Bante, jadi agak ngerem sejenak ya. Orang Medan agak frontal kadang. Itulah agak bagusnya ya Bante. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bante. Bagaimana kalau kita berbuat karma baik, benih yang motivasinya agar nanti mendapatkan buah yang bagus? Bukankah ini lobah yang merupakan banjir yang harusnya kita mau seberangi? Silakan, Bante. Wah, ini bagus juga pertanyaannya nih. Saya sering ulas juga nih pertanyaan begini. Ini penting juga. Ini juga yang perlu dimengerti dengan sebaik-baiknya oleh kita semua. Ya. Jadi lagi-lagi contohnya bercocok tanam ini penting dan bukan barter, ya. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, memberi 100 misalnya, bertanda 100, saya harus dapat 101 lebih, 101 lebih. Nah, Anda tadi berangkat, oh keserakahan, iya keserakahan itu. Lalu bagaimana Bante? Sebetulnya kalau prinsip bercocok tanam, ya betul-betul ditanam bibitnya bagus, tempat subur juga dirawat dengan baik, tidak perlu berharap pun terjadi buah akan bagus, pasti. Rusak mati ya ada hubungan lain besar lagi, hama dan sebagainya, ya ada penyakit
ya beda lagi. Tapi kalau kita betul tanam bibit yang bagus, rawat dengan baik, nggak perlulah berpikir semoga berbuah dengan baik ya. Nggak usah juga sebenarnya, nggak perlu juga sebenarnya. Udah pasti. Nah, termasuk berbuat baik, mendanakan sila administrasi. Nggak usah berharap pun, nggak usah takut. Semoga saya panjang umur, semoga saya dapat rezeki, semoga saya jadi sehat, semoga saya jadi baik. Nggak usah juga tetap akan terjadi. Ini sering saya ungkapkan juga. Untuk pertanyaannya saya jadi bisa ulangi lagi jelaskan tentang hal yang sama. Jadi ini penting juga, tapi banyak orang nggak ngerti. Nah boleh Mbak Dikir kan berharap, ya berharap boleh, tapi kan masa penuh dengan doa-doa, tapi lupa dengan perubahan banyak berdoa, terus bagaimana? Jadi maka ada pertanyaan begini, lebih baik mana? Bunyi pertanyaannya lebih baik mana? Membandingkan dong, kalau itu membandingkan. Kalau pertanyaan begitu kan membandingkan. Lebih baik mana? Hanya berdoa dengan tidak berbuat baik, atau hanya berbuat baik? Tidak usah berdoa. Tanam jagung tanpa doa, atau berdoa tanpa tanam jagung. Dapat jagung enggak? Nah, tapi yang terbaik berbuat baik dan berdoa. Gitu loh. Jadi kalau berbuat baik juga berdoa ya silakan. Silakan. Tapi berbuat baik yang penting betul tertanam merawat penanaman yang penting. Tapi berdoa sih boleh. Tapi kalau merawat penanaman nggak usah berdoa kan nggak apa-apa. Jangan dibalik, berdoa saja. Semoga tanaman saya tumbuh bisa berbuah. Tapi nggak diurutkan dirawat. Ya bagaimana? Itu loh. Ini membandingkan. Pertanyaannya membandingkan. Lebih baik mana? Ya, Anda nggak usah ini lebih pasti jelas jawabannya. Nggak mungkin salah jawab. Nyatanya begitu juga kebajikan, perbuatan baik. Berbuat baiklah, nggak usah terlalu banyak berharap. Atau dengan kata lain, berbuat baik tanpa pamrih. Kan itu benar nilainya. Kalau pamrih, semoga, saya bertanya semoga itu pamrih. Gitu loh. Jadi istilahnya sudah umum, berbuat baik tanpa pamrih. Berbuat dengan tanpa pamrih. Jadi nggak usah berdoa juga sudah jelas. Berbuat yang penting. Kalau masih berdoa, pamrihnya tinggi. Semoganya lu banyak-banyak. Cuma kasih segelas air, harapannya segudang. Gimana? Serakahnya kayak apa itu kalau seperti itu? Kasihnya cuma sebotol minuman, imbalannya yang diharapkan banyak sekali. Nah kan itu. Tapi kalau yang ikhlas tanpa pamrih, jelas. Tanpa pamrih. Berbuatlah dengan tanpa pamrih. Karena memang nyata perbuatannya, tidak perlu ragu dengan akibatnya buahnya. Pasti. Gitu. Ya, jadi hubungan dengan pamrih nyata. Pertanyaannya itu ya seperti itu ya, saya berikan jawaban ya harus bisa tanpa pamrih lah kalau bisa. Secara agama memang mana berbuat baik itu tanpa pamrih. Nggak perlu berharap apapun ya juga pasti. Terima kasih. Ya baik Bante, biasa bahasa Inggris sih ada statementnya expect nothing in return gitu loh Bante. Expect nothing in return. Betul ya Bante ya? Jadi jangan capek dan bosan berbuat baik karena kita harus expect nothing in return. Iya. Oke, kita lanjut Bante. Ini ada pertanyaan masuk Bante. Bante, jika karena perbuatan seseorang yang berulang membuat marah dan menimbulkan kebencian, bagaimana caranya bisa mengikis perasaan marah dan benci itu? Sudah berusaha dipendam agar tidak meluap, tapi tiba-tiba bisa muncul lagi dan deras amarahnya. Mohon arahannya Bante. Demikian Bante. Apakah meditasi bisa membantu Bante? Silakan Bante. Iya, tadi sudah saya singgung, tapi belum membahas tentang kemarahan, tapi kebencian kan sama saja sebenarnya. Benci marah itu ya, tapi bedanya ya kalau benci bicara pikiran saya, tapi kalau marah ya
pasti ada bentuk ucapan dan tindakan, itu bedanya. Ya bagaimana ya Bante meredam kemarahan itu? Tadi sudah saya sampaikan harus melakukan merenungkan. Nah, cukup dengan tekan, tunda. Cukup tunda, tekan, enggak cukup. Harus renungkan supaya menemukan solusinya, pemikiran benarnya tumbuh dari perenungan itu. Harus muncul perenungan pemikiran positif, pemikiran baik dari perenungan itu. Harus melakukan perenungan, harus berenung. Ya. Jadi misalnya seperti tadi Budi pertanyaannya, ya sudah ditunda, sudah saya tahan, sudah saya tekan kemarahan saya, tapi muncul lagi. Berarti kan kebencian Anda hebat benar itu. Banjir kebenciannya luar biasa sebenarnya itu. Berarti kalau seperti itu, berarti banjir kebenciannya besar itu. Dahsyat sekali itu kalau gitu. Lalu gimana? Ya harus renungkan. Loh, saya udah tunda, saya udah marah, tapi muncul lagi kenapa? Nah, berarti kan belum melakukan perenungan. Kalau melakukan perenungan beda. Kalau dilakukan perenungan, kalau merenung nanti akan beda. Misalnya gini, lah saya udah tunda, saya udah tidak marah balik, saya udah tidak marah lagi, kok muncul lagi? Oh kenapa ya? Nah nih, kalau kenapa muncul kata-kata kenapa nih? Berarti itu namanya perenungan. Kenapa kalau masih begini ya? Kenapa ya? Oh, waduh, saya masih nggak suka dengan dia. Loh, kenapa nggak suka? Tadi katanya nggak mau marah lagi. Kenapa sekarang muncul marah lagi? Kok marah lagi? Kenapa nih? Oh, iya, kok susah ya? Sulit ya? Iya, ya sulit, memang sulit. Tapi kenapa ini kau masih muncul lagi begini? Oh, ya ini pikirannya sendiri. Oh, ya pikiran sendiri yang begini ya. Begitu ya. Berarti kalau seperti itu muncul solusi. Oh, harus tahan kendalikan pikiran. Jangan biarkan tubuh berkembang kemarahan dari pikirannya sendiri. Kan begitu. Nanti memang harus merenung. Tidak mudah memang. Tapi harus melakukan perenungan. Harus direnungkan itu dengan sesering mungkin. Memang cari waktu khusus untuk merenungkan, bukan sembarang waktu. Ya, itu. Jadi, oh masih muncul kemarahan saya. Apa ya? Kenapa ya? Oh iya, karena pikiran saya memang masih dipenuhi oleh kebencian. Wah, kenapa bisa punya kebencian? Kenapa? Iya, karena memang saya nggak suka dengan dia. Lu nggak suka dengan dia, kenapa? Apa alasannya? Dia begitu kan bagaimana? Kita bisa apa? Oh iya, iya udah. Wah, lega. Ternyata sudah putus sekarang, udah hilang. Oh, pikiran sendiri yang salah. Kalau bisa begitu, hebat. Hebat kalau bisa seperti itu. Masih sulit, perlu pihak ketiga lagi. Siapa teman baiknya? Curhat ke sana, cerita, minta tolong pendapat, arahan, bimbingan, atau apa nasihatnya dan sebagainya. Itu. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Ya, baik Bante. Jadi harus ada kalian namita ya Bante. Jangan salah pilih teman juga ya Bante ya. Iya. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Bante. Bagaimana bijaksana kita dalam sehari-hari dalam bertindak? Berdana saja kadang masih ada loba Bante. Menolong makhluk lain, kadang masih ada loba, dimarahi orang, kita masih bisa jengkel dan ingin membalas. Mohon Bante membantu memberikan solusi. Demikian Bante, silakan Bante. Ya memang tidak di satu sisi dikatakan mudah, di sisi lain memang tidak mudah. Bisa berbuat baik jadi orang baik begitu memang tidak mudah. Kita sudah bisa berbuat baik tapi kok masih muncul nggak suka, benci, nggak cocok, nggak puas dan sebagainya macam-macam. Nah berarti kan pengertiannya belum tercukupi, maksudnya pengertiannya masih kurang, pemahamannya masih kurang, harus belajar lagi. Dari mana belajarnya? Dari pengalaman juga, dari teori juga, dari membahas dhamma seperti diskusi dhamma ini juga perlu, tapi dari pengalaman juga perlu. Ya, pernah sulit, saya udah berbuat benar, tapi kok saya masih nggak suka ya,
saya danakan apa, dia kasih ke orang lain lagi. Gimana tuh Bante? Gimana nih? Berarti kan belum ngerti. Dan kita udah danakan, terserah dia udah jadi milik dia. Masa kita masih urus, masih tanya lagi, masih lihat-lihat lagi. Berarti kan tidak tulus kita berdananya. Nggak ngerti berarti. Ya, itu sering terjadi. Misalnya ada yang dana makanan nih. Bante, saya dana makanan kenapa Bante nggak makan? Nggak suka ya? Ada yang begitu. Loh, berarti nggak ngerti dia. Kalau yang mengerti beda. Apa Bante bedanya? Ya beda. Kalau yang berdana, setelah serahkan dananya, nggak urus lagi, nggak lihat lagi. Bukan miliknya lagi. Sudah bukan miliknya, udah pindah tangan. Kenapa masih dilihat, masih diurus, masih dipikir lagi? Ya, tapi belakangan sudah enggak. Dulu-dulu masih orang dana makanan tuh Bante. Kok saya danakan makanan enak, kenapa Bante nggak makan? Bante nggak suka ya. Sekarang udah nggak begitu, udah beda, udah mengerti sekarang. Orang dana seberapa banyak pun udah. Sekarang meja besar, cuma satu orang Bante, meja besar. Coba, kalau dipikir-pikir, kok untuk apa begitu banyak? Tapi orang tulus berdana ya begitu, tulus. Nggak lihat lagi dimakan apa tidak. Ya udah benar begitu. Ya, lebih-lebih begini, ini saya jelaskan soal dana, ini penting, apalagi dana kepada biku. Umat berdana bahkan para biku, sebanyak apapun, tentu biku terima sebanyak apapun boleh, tapi mengambilnya, memanfaatkannya, menggunakannya secukupnya. Nggak mungkin ngambil banyak-banyak. Dana diterima sekian banyak, boleh. Tapi dimakan, kalau itu makanan digunakan secukupnya. Nanti selesai Bantenya makan, Bantenya yang dana, kan itu miliknya Bante. Udah serahkan dari miliknya biku, tadi mau makan apa tidak urusan Bantenya. Nanti selesai Bantenya makan, Bantenya yang dana kepada umat. Silakan para umat dana apa makan sekarang. Itu berarti kan Bantenya yang berdana. Jadi malah berkah sebenarnya. Kalau yang mengerti berkah malah itu, oh dana dapat berkah, iya. Ya, jadi penting saya katakan ini, dan ada pertanyaan begitu, jadi tentang berdana kepada biku, dana apapun kepada biku, apalagi dana jubah. Dana 10 jubah, bisa diterima ya bisa, karena itu milik sangga jadinya. Jubah milik sangga. Nanti siapa yang berkepentingan biku, siapa yang perlu ya boleh. Masa satu orang dikasih jubah 10 diganti, pada ganti sendiri berkali-kali? Ya bukan. Tidak begitu. Menerima itu boleh, karena itu sebagai atas nama sangga. Sangga mengizinkan terima jubah itu ya untuk sangga. Ya. Gitu. Jadi berdana apapun kepada para bante, para biku itu ya harus dengan pengertian benar, jangan sampai salah mengerti, salah paham. Lagi-lagi berarti kan tuh apa? Banjir kesalahpahamannya sendiri yang membawa bahaya. Ya, gitu loh. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, baik Bante. Ya, kadang ada teman, maksudnya ada mahasiswa, oh ya Bantenya nggak makan ini, berarti mungkin nggak suka ya. Mungkin punya pemikiran begitu Bante. Nah iya, nggak boleh. Nggak boleh ya Bante. Ya, saya biasanya sih udah kalau ada nama makan langsung, ya udah selesai, langsung pulang kalau bisa Bante. Iya. Ya. Tapi happy sih Bante ketika kita belanja, maksudnya membeli sesuatu gitu, terus kita antar ke wihara, terus kita danakan ke atas meja, terus doa bersama, itu sesuatu yang happy sih. Saya pribadi merasa demikian Bante. Harusnya begitu. Happy. Karena sewaktu-waktu itu dana makan pagi di vihara A, dana makan siang di vihara B. Happy sih Bante, jadi kayak dua tempat yang berbeda, kan Bantenya beda, gitu.
Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bante. Bagaimana menghadapi kondisi saat loba muncul dalam pikiran kita? Misalnya kita punya uang, tapi pingin punya ini, punya itu, yang banjir harta dan banjir tahta. Bagaimana kita mengamati dan menyikapinya, Bante? Silakan, Bante. Iya, lagi-lagi jawabannya sama harus disampaikan. Lakukan perenungan harus direnungkan. Itu harus dilakukan perenungan. Merenungkan, ya sedapat mungkin bisa terjawab dari dalam pikiran sendiri, bukan dari orang lain. Kecuali kalau memang kita tidak mampu saya, pihak lain pun dibutuhkan dalam hal ini yang memang bisa mengerti, memahami, memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Jadi pihak ketiga lagi di situ. Teman kita harus menjadi penyambung perantara untuk menemukan orang yang cocok untuk memberikan bimbingan. Kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, seharusnya merenungkan, loh kenapa ya? Saya udah punya uang tapi kok masih pikir lagi punya ini, punya itu, mau ini, mau itu, macam-macam. Kok serakah amat ya? Kenapa ya begini pikiran saya ini? Oh, berarti pikiran saya yang penuh kemelekatan, penuh selakahan. Iya, pikiran saya begini ya. Jadi gimana caranya? Nah, masih sulit ya. Cari bantuan pihak lain untuk bisa memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, nasihat dan sebagainya. Itu. Ya, tetap itu harus melalui perenungan baru akan ketemu solusi. Jadi kita tidak bisa semata-mata dari pihak lain itu harus minta bantuan sepenuhnya, tidak. Bantuan lain bukan sepenuhnya, tapi hanya sebagai semacam bantuan petunjuk untuk kita sendiri laksanakan, terapkan, jalankan, gitu loh. Nah, maka tadi kalau kita bisa lakukan sendiri, syukur dari perenungan, tapi tidak bisa ya kita petunjuk yang lain, petunjuk dari pihak siapa yang kita harus terapkan, jalankan, gitu. Gitu ya. Jadi harus tetap dengan cara merenungkan. Kalau tidak bisa. Apapun itu, seberapapun tadi paling awal saya katakan banjir harta, nah tetap bermasalah. Tapi kalau harta karunnya banyak, tapi digunakan dimanfaatkan dengan baik, harusnya begitu. Jadi benar kalau dimanfaatkan dengan baik. Dirawat dengan baik, dikerjakan dengan baik, dan berpenghasilan lagi, bisa berbuat baik banyak lagi. Betul begitu. Ya. Tapi kalau tidak boleh ganggu, tidak boleh dipotong sedikit pun, melekat sangat serakah, ya jangan sampai begitu, itu berbahaya. Bahayanya apa? Nanti jadi kutu harta karun itu. Kalau padi jadi kutu padi, kalau kerbau jadi kutu kerbau. Kalau dari rumah jadi ya pasti kutu rumah apa jadi apa? Melekat di rumah jadi kutu juga, berbahaya. Ya, itu biku juga melekat dengan jubah juga bisa jadi kutu jubah. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ya, Bante. Berarti jangan melekat lah ya, Bante ya. Iya. Ya, ini ada pertanyaan masuk lagi, Bante. Bagaimana menghadapi orang-orang yang hanyut dalam kenikmatan indrawi? Silakan, Bante. Hanyut dalam kenikmatan indrawi. Ya, kalau yang bersangkutan tidak bisa sendiri ngerti, lagi-lagi pihak lain dibutuhkan itu, membutuhkan bantuan petunjuk dari pihak lain. Nah, ini juga sedikit menarik. Jadi, kalau orang lain siapa yang begitu, teman kita yang begitu misalnya ya, kalau rasa teman baik kita siapapun yang seperti itu, bukan kita yang begitu, kita harus bisa ambil sikap untuk memberi petunjuk, arahan, bantuan untuk yang bersangkutan. Paling tidak kita kenalkan, kita kasih petunjuk untuk dia cari siapa, ketemu dengan siapa yang harus membantu dia untuk memberikan bimbingan. Kalau kita tidak bisa, tapi jangan kita biarkan tutup mata gitu, jangan. Kalau kita lihat orang seperti itu, jangan tutup mata, tapi kita harus bisa ambil tindakan mau bagaimana caranya untuk bisa yang bersangkutan bisa berubah. Bantuan apa yang bisa kita berikan? Paling tidak arahkan dia untuk ketemu siapa, atau kasih tahu siapa untuk berikan bimbingan yang pada yang bersangkutan. Gitu. Ini pentingnya belajar lama. Kalau kita mengerti ya kita siapa yang perlu bantuan, kita bisa bantu apa? Bagaimana kita bisa bantu kan begitu. Jangan karena kita bisa, wah tidak usah bantu siapa-siapa, untuk diri sendiri saja. Ya apa gunanya mengerti dhamma kalau seperti itu? Ya, jadi mengerti dhamma itu untuk kepentingan semua makhluk.
bukan hanya kepentingan pribadi. Kalau melekat dengan dhamma, berbahaya. Ya, itu ya, terima kasih. Ya, baik Bante, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengembangkan sifat aloba, adosa, dan amoha yang merupakan kebalikan dari tanha? Silakan Bante. Ya, lagi-lagi tetap itu membutuhkan perenungan. Jadi misalnya loba, kita ada keserakahan dalam hal apa? Ada keserakahan dalam materi, dalam apa dan sebagainya, dudukan atau apa, melekat. Ya, kita harus berbuat sesuatu untuk menyelesaikan, mengatasi, memberi solusi atas keserakahan yang dilakukan itu, yang ada dalam dirinya sendiri itu. Ya tentu ya, misalnya kalau melekat serakah dengan materi, apakah kita punya pemikiran untuk mengurangi, memberi bantuan kepada pihak lain yang membutuhkan? Kalau ada kan harus dilakukan. Kalau kan kemelekatan serakahnya kan nggak bisa hilang. Jadi artinya kalau melekat dengan materi, ya kita harus berbuat baik dengan materi apa yang untuk kepentingan, keperluan dan kebajikan untuk orang lain. Kita harus berbuat berdana, memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, atau obat obatan atau apa kebutuhan sehari-hari. Itu melekat dengan rumah. Apa dengan rumah, Mas? Ya, bagaimana caranya untuk melekat dengan rumah? Berdana apa yang harus dilakukan? Ya, memberi bantuan bangun rumah baru kan bisa. Jadi berdana dengan cara begitu, memberi bantuan bikin rumah baru atau beli rumah baru atau apa, perbaiki, renovasi, apapun itu, misalnya begitu, ya. Jadi kalau kemelekatan keserakahannya kuat ya harus dikikis dengan berdana. Tapi kalau kebenciannya kuat, ya harus pacarkan meta, kita kasih solusinya. Tapi ya lagi-lagi saya baik dengan dia, tapi kalau saya nggak suka ini, nah berarti bencinya masih ada. Harus dikikis dengan ya pancarkan meta, cinta kasih kepada makhluk lain, termasuk terutama kepada yang bersangkutan. Ya semoga dia berbahagialah. Tapi terus muncul kebencian, nggak mau dia bahagia, jangan. Kalau begitu kan ya sulit untuk selesai masalahnya kalau sampai nggak berhenti bencinya, nggak bisa hilang bencinya kalau sampai sulit benci itu hilang. Ya harus dilakukan perenungan, lagi-lagi perenungan harus merenungkan supaya bisa terkikis. Nah, kalau kebodohan batin atau kecerawan yang menonjol, ya harus belajar memahami segala sesuatu, segala macam hal harus dimengerti dengan baik, dipelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk yang mengerti tentang kehidupan, tentang kamu baik kamu buruk, tentang kebajikan, tentang keburukan, tentang kehidupan sehari-hari, tentang kebijaksanaan, dipelajari tentang berbagai macam pengetahuan harus dimiliki, dipelajari sehingga tidak sampai kebodohan batinnya itu nonjol kuat itu. Ya. Nah, tapi kadang-kadang orang salah ngerti juga. Batinnya marah-marah. Nah, kadang-kadang kita dimarahi, kita merasa salah masalahnya. Jadi nyalahkan batinnya marah malah. Jadi kalau begitu kan jadi yang benci yang masalah siapa? Yang masalah siapa tuh? Itu dirinya sendiri. Nah, tapi kalau kita ngerti, iya saya salah, iya saya malu ya. Beda. Kalau itu begitu selesai masalahnya. Ya, gitu. Apa ada Bante yang marah dengan kebencian? Saya kira bukan begitu ya, tapi yang marah itu ada sebabnya dalam arti, jangan kamu begini, nggak baik begini. Ditegur dengan keras, ya, dengan tegas, itu bisa terjadi. Ya, gitu. Jadi jangan salah mengerti, jangan salah paham. Apalagi Anda tadi merasa dibenci, dimarahi, Anda benci pada Bante, ya salah siapa coba? Siapa yang salah jadinya? Nah, misalnya begitu. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante. Kalau benci kan rugi sendiri juga Bante. Kenapa harus membenci ya kan Bante?
Ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, Bante. Apakah jalan mulia berunsur 8 menjadi solusi agar kita bisa menyeberangi banjir? Silakan, Bante. Iya, tentu. Tadi kalau saya sudah secara gamblang menjelaskan bagaimana menyeberangi banjir, tentu itu ada nilai kebijaksanaan. Namanya kebijaksanaan, dari poin mana dari 8 unsur jalan tengah itu? Poin 1. Ya, poin 1. Jadi poin 1 itu apa? Pandangan benar, pengertian benar. Nah, jadi segala macam hal dalam kehidupan sehari-hari kita sikapi dengan tentu pandangan terang, pengertian benar. Ya, 8 unsur jalan tengah itu ada. Ada 8 unsur jalan tengah itu. Ya, jadi kalau nyeberangi banjir tadi, itu kan nilai kebijaksanaan juga. Oh, jangan sampai motong arus ya, pelan-pelan ya. Gerak, jangan diam, tapi pelan-pelan. Itu kan bijaksana. Begitu juga napi orang benci, orang marah, kita bijaksana ya diam. Tapi bukan diam tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau diam tidak mengerti apa-apa, itu benar diam itu. Tidak, tapi diam tapi kita mengerti. Ya, berarti kan itu tidak diam namanya. Kita bersikap. Kita punya sikap. Kita punya cara bersikapnya ada. Tahu sikapnya. Kita tahu bersikapnya. Gimana bersikapnya. Itu. Ya. Sengaja mendiamkan, bukan diam, berbeda. Mendiamkan itu jadi bersikap. Ya, itu kan sikap bijak. Sikap bijaksana. Gitu. Ya. Jadi kalau menghadapi segala macam persoalan kehidupan sehari-hari, memang harus dengan ya jalan tengah berunsur 8 itu. Misalnya sekarang kebalikan, kalau tadi itu ya marah, benci, dendam, malah serahkan. Kalau sebaliknya orang serba diam, pasif, seperti nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, kita harus bersikap bagaimana? Nah, di depan saya singgung tadi, waktu menjawab pertanyaan apa aja. Ya, kita jangan diam. Kita harus ambil tindakan, ambil tentukan sikap harus bagaimana dengan orang yang tidak mau berbuat apa-apa, diam gitu. Jangan dibiarkan maksudnya. Itu kan jalan tengah juga. Tapi kalau kita diam pasif, berarti kita tidak lewat jalan tengah. Atau malah marah-marahin, omelin, caci maki, kan bukan begitu juga. Nah, itu kan jalan tengah juga. Bagaimana kita bersikap, harus bagaimana, baiknya bagaimana. Harusnya bagaimana nih kalau seperti ini. Kita tentukan sikap. Baiknya bagaimana. Itu jalan tengah. Ya, gitu. Jadi ada 8 unsur jalan tengah. Itu kalau dirinci ya nomor 8-nya ada, tapi ya secara gamblang begitu. Sikap kita ya di antara yang kurang baik dan yang maksudnya yang sangat pasif menjadi yang sangat aktif, marah, benci, dan serakah, kita nggak sampai biarkan itu berkembang. Tapi sikap kita bagaimana, ya kita baiknya bagaimana supaya nggak sampai orang itu berkembang kebencian, keserakahannya, atau bagaimana orang ini selalu pasif, pendiam, banyak diam, selalu diam, itu kita harus ambil tindakan apa? Kita tentukan sikap juga, tidak diam, tidak biarkan gitu. Ya, itu. Jadi kalau rincian dalam arti ya itu kan berarti nanti ada ya menjadi 3 kelompok kan, ya. Yang pertama itu ya pandang benar dan pikiran benar, kan gitu. Nanti ada ucapan benar, ucapan benar, tindakan benar, dan usaha benar. Kemudian ada konsentrasi benar, itu membuat kita menjadi fokus nggak sampai bercabang nggak sampai kita terbuyar, tapi fokus konsentrasi. Ya, jadi jadi kita harus segala macam perbuatan, tindakan yang tidak sesuai itu harus disikapi dengan ya penuh kehati-hatian, kewaspadaan, ketelitian,
Ya, terutama yang paling mendasar ya, yang pertama itu adalah pengertian benar atau pandangan benar. Itu yang sangat mendasar. Jadi kalau ada sakit, kalau ada masalah, kalau ada orang benci, orang serakah, orang rekat, dengan pengertian benar kita lihat tuh, oh dia orangnya begitu. Tadi di depan bahasa oh memang demikian adanya. Kita perlu ngerti kalau sikap bagaimana. Tapi kita tahu begitu malah kita tendang, kita marahi, kita ngomong, ya enggak bisa juga. Nggak sukai, kita benci, ya tidak. Gitu loh. Nah, itu kan menjadi semacam, jadi kita mengatur sikap kita, menentukan sikap kita, mengendalikan sikap kita sendiri. Ya, jadi jalan tengah berusul 8 itu ya sikap kita untuk mengendalikan diri, cara kita untuk mengendalikan diri, mengatur sikap kita dengan cara merasakan pandangan benar itu. Jadi kalau kita pandangan benar ya semua ya bisa benar, pikiran benar, ucapan benar, tukaran benar, semua dari benar sampai pada konsentrasi benar itu. Tapi kalau salah, pandangan salah, ya semua juga ada salah, kan gitu. Nah begitu juga menghadapi situasi kondisi dunia. Kalau kita bisa bertindak benar, berdasarkan dengan pandangan benar, wah ini harusnya begitu. Nah, orang itu lagi lapar, sikap kita yang benar, pemahaman benar kita apa? Oh, bantu dia. Bisa bantu tidak kasih makan. Orang lapar malah disuruh diusir, dibenci, akan salah kaprah. Kan gitu. Misalnya seperti itu ya, di gamblang aja saya jelaskan. Terima kasih. Ya, baik Bante, sebelum menutup sesi, mungkin bisa memberikan closing statement untuk topik malam kita hari ini, bahaya banjir terhadap kehidupan. Silakan Bante, closing statement-nya untuk malam hari ini. Ya, terima kasih. Kita sudah mengikuti dari sejak awal, dari jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sekarang udah hampir jam 9. Ya kita mengikuti temanya judul ini, bahaya banjir terhadap kehidupan. Kita mengerti apa saja banjir terhadap kehidupan itu ya, banjir nyata seperti banjir air, banjir bandang, banjir longsor dan sebagainya, yaitu alam sifatnya. Dan itu keterlibatan manusia juga ada, seringkali kita dengar. Tapi banjir yang berasal dari dalam pikiran manusia, itu yang dahsyat luar biasa, juga perlu kita mengerti, memahami dengan sebenarnya, dan kita tentukan sikap untuk mewaspadainya supaya tidak sampai membawa bahaya bagi kehidupan, bagi berbagai pihak, termasuk terutama dengan untuk diri kita sendiri. Kita waspadai dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi terhindar jauh dari bahaya-bahaya banjir itu, dari pikiran berupa loba, dosa, dan moha, kecelakaan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, solusinya bagaimana? Ya, kita perlu belajar dhamma, menggali pemahaman dhamma diri kita masing-masing terhadap segala hal tentang kehidupan, ya supaya kita bisa mengerti, memahami, dan kita bisa bersikap bila mana ada hal-hal yang membawa bahaya terhadap kehidupan kita masing-masing. Mari kita juga berbuat baik untuk bisa membuat hidup kita menjadi jauh terhindar atau terlindungi dari bahaya-bahaya yang tidak baik, itu bahaya-bahaya yang merugikan, terutama bahaya banjir, bahaya banjir kebencian, banjir kecelakaan, dan banjir kebodohan batin. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan. Semoga kita masih berbahagia sampai saat kita. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bante, Anumodana atas pemaparan materi malam hari ini dan closing statement-nya. Sebelum kita menutup sesi, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Cittaguto Mahathera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, mari kita limpahkan jasa kepada semua kerabat santolan kita masing-masing, para makhluk yang membutuhkan jasa dari kebajikan yang kita lakukan. Dan tadi kita diskusi sama, mari kita berharap semoga mereka turut bahagia masing-masing di
kondisinya sendiri. Te atalada sukita virulha bodasa sane aroga sukita utasa sampai nyatipi. Te atalada sukita virulha bodasa sane aroga sukita utasa sampai nyatipi. Te atalada sukita virulha bodasa sane aroga sukita utasa sampai nyatipi. Bahwa tursaba manggalang akan tursaba dewata Sabba Buddhanu Bhavena Sada Suti Bhavantute Bhavatu Sabba Mangalang Rakantu Sabba Diwata Sabba Dhammanu Bhavena Sada Suti Bhavantute Bhavatu Sabba Mangalang Rakantu Sabba Diwata Sabba Sanghanu Bhavena Sada Suti Bhavantute. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Citaguto Mahatera yang telah meluangkan waktu untuk sharing dhamma dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipan bhagavato sawaka sangho Sanggang namami. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bante, kami persilakan Bante untuk meninggalkan Zoom karena kita mau lanjut ke slide announcement. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih.
Ya, baiklah, demikianlah rangkaian acara Damasa Kaca Online pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang telah mengikuti sesi Damasa Kaca Online malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas, dan semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Suki Hontu, selamat malam. Namo Buddhaya.